Halo adik-adik semua, apakah adik-adik sudah pernah mendengar tentang PHBS? Nah, pada video kali ini kakak akan menjelaskan tentang apa itu sih PHBS. Nah, yang dimaksud dengan PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat yang merupakan sebuah tindakan melakukan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah dan memperbaiki masalah kesehatan. Jadi, manfaat melakukan PHBS adalah yang pertama meningkatkan daya tahan tubuh, yang kedua mencegah penyakit, serta yang ketiga menjadikan lingkungan menjadi sehat dan bersih. Untuk indikator PHBS ada 8. Yang pertama, mencuci tangan dengan air bersih dan mengalir. Manfaat mencuci tangan adalah membunuh kuman dan bakteri penyebab penyakit. Penyakit yang timbul akibat tidak mencuci tangan adalah diare, cacingan, dan lain sebagainya. Nah, kapan kita harus mencuci tangan? Yang pertama, sebelum dan sesudah makan. Yang berikut, sebelum melakukan kegiatan apapun yang memasukkan jari ke dalam mulut atau mata, setelah buang air kecil dan buang air besar, dan setelah bermain dengan hewan. Ada 6 langkah mencuci tangan. Pada persiapan, basahi tangan, ambil sabun dan usap hingga berbusa. Langkah pertama, gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan yang lainnya. Gosok telapak tangan hingga merata. Step 2, mengusap punggung tangan dan sela jari secara bergantian kanan kiri. Usap punggung tangan dan sela jari kanan kiri. Langkah ketiga, gosok telapak tangan dan sela jari dengan posisi saling bertautan. Gosok telapak tangan dan sela jari. Langkah keempat, gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan kanan kiri. Gosok punggung jari ke telapak tangan kanan kiri. Langkah kelima, genggam dan usap ibu jari dengan gerakan memutar bergantian kanan kiri. Genggam dan usap ibu jari dengan gerakan memutar. Langkah keenam, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun kanan kiri. Gosok bagian ujung jari ke telapak tangan. Bagian penutup, bilas dengan air bersih dan mengalir. Indikator yang kedua adalah mengkonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah. Jajanan adalah makanan yang dibeli dan dikonsumsi dari luar rumah, misalnya jajan di kantin sekolah. Jajan yang sehat mengandung gizi seperti kalori, protein, serta vitamin. Ada pun ciri-ciri jajan yang sehat. Yang pertama, jauh dari tempat sampah. Yang kedua, beli makanan di tempat yang bersih. Yang ketiga, warna makanan tidak mencolok. Serta yang keempat, makanan tidak dikerumuni lalat dan serangga. Adapun akibat jajan sembarangan, yaitu kita bisa sakit perut terkena diare dan cacingan, serta kita bisa muntah karena keracunan. Indikator yang ketiga adalah buang air kecil dan buang air besar di jamban sekolah. Nah, mengapa kita harus memakai jamban saat buang air kecil dan buang air besar? Yang pertama, untuk menjaga lingkungan agar selalu bersih, sehat, dan tidak berbau. Yang kedua, supaya tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penular penyakit seperti diare, tipes, cacingan, penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit kulit dan keracunan. Jadi bagaimana sih ciri-ciri jamban yang sehat itu? Yang pertama, tidak mencemari sumber air minum. Jarak antara sumber air minum dengan lubang penampungan minimal 10 meter. Tidak berbau, kotoran tidak dapat dijamah oleh serangga dan tikus, tidak mencemari tanah sekitarnya, mudah dibersihkan dan aman digunakan, dilengkapi dinding dan atap pelindung, penerangan dan ventilasi cukup, lantai kedap air dan luas ruangan memadai, serta tersedia air, sabun, dan alat pembersih. Indikator yang keempat adalah
berolahraga secara rutin. Jadi tujuan olahraga secara rutin adalah agar tubuh selalu bugar, kita menjadi semangat untuk belajar, untuk memelihara kesehatan fisik dan mental agar tetap sehat dan tidak mudah sakit, untuk pertumbuhan dan perkembangan yang lebih optimal, berat badan terkendali, otot lebih lentur dan tulang lebih kuat, lebih bertenaga dan bugar, serta terhindar dari penyakit jantung, tulang, kanker, tekanan darah tinggi, kencing manis, dan lain-lain. Indikator yang kelima adalah bagaimana cara memberantas jentik. Dengan cara melakukan 3M, yaitu yang pertama menguras dan menyikat dinding-dinding tempat penampungan air sekurang-kurangnya seminggu sekali. Kedua, menutup rapat-rapat tempat penampungan air. Yang ketiga, mengumpulkan, memanfaatkan, atau menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan seperti kaleng bekas, plastik bekas, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara melakukan pemeriksaan jentik berkala? Yang pertama, menggunakan senter untuk melihat keberadaan jentik. Yang kedua, jika ditemukan jentik, warga sekolah harus segera melakukan pemberantasan jentik dengan melakukan 3M dan plus cara lainnya, serta memeriksa hasil pemeriksaan jentik. Indikator yang keenam, bebas dari rokok, alkohol, dan narkotika. Dalam satu batang rokok mengandung 4.000 bahan kimia dan 43 senyawa tersebut terbukti menyebabkan kanker. Bahan utama rokok terdiri dari nikotin, tar, dan karbon monoksida. Jadi apa saja bahaya merokok? Yang pertama, dapat menderita kanker paru, kanker mulut, kanker organ tubuh lainnya, penyakit jantung dan pembuluh darah, batuk-batuk, kelainan kehamilan, katarak, kerusakan ginjal, kerusakan gigi, kehilangan pendengaran, tulang mudah patah. Yang berikut, selain dapat menyebabkan penyakit, juga memberikan pengaruh pada pikiran, perasaan, dan tingkah laku perokok seperti menjadi ketagihan, kemudian ketergantungan pada rokok tinggi, dan menjadi gaya hidup misalnya supaya tampak gagah dan maco. Yang berikut bahaya narkotika. Narkotika yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat berbahaya baik langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung yaitu seperti kejiwaan, menyebabkan gangguan mental, gangguan jiwa berat, bunuh diri, dan berbagai tindak kejahatan. Pada tubuh, mengalami gangguan jantung, otak, kulit, tulang, pembuluh darah, paru-paru, sistem saraf, dan pencernaan, dan sebagainya. Untuk dampak tidak langsungnya, hilangnya kesempatan studi, biaya penyembuhan, penjara, dikucilkan masyarakat, dan sebagainya. Indikator yang ketujuh adalah menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan. Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan dilakukan secara teratur setiap bulan. Manfaatnya adalah mengetahui pertumbuhan dan perkembangan, serta mengetahui status gizi, baik itu kurang atau lebih. Indikator 8. Membuang sampah pada tempatnya. Mengapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Jadi, sampah adalah sarang kuman dan bakteri penyakit. Membuang sampah pada tempatnya menghindari tubuh supaya tidak tertular penyakit. Juga menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Akibat membuang sampah sembarangan adalah, yang pertama, sampah menjadi tempat berkembang biak dan sarang serangga dan tikus. Kedua, sampah menjadi sumber polusi dan pencemaran tanah, air, dan udara. Ketiga, sampah menjadi sumber dan tempat hidup kuman-kuman yang membahayakan kesehatan. Dan yang keempat, sampah dapat menimbulkan kecelakaan dan kebakaran. Ada 3 jenis sampah. Yang pertama, sampah organik atau basah. Adalah sampah yang dapat membusuk secara alami seperti daun-daunan, sisa buah, sayur, dan sisa makanan. Yang kedua adalah sampah anorganik atau kering. Adalah sampah yang tidak mengalami pembusukan secara alami seperti kaleng, plastik, karet, botol, dan lain-lain. Yang ketiga adalah sampah berbahaya. Adalah sampah yang mengandung bahan kimia yang berbahaya seperti baterai, kaleng bekas obat nyamuk, botol sisa kimia, pecahan kaca, dan lain sebagainya. Jadi adik-adik, itu adalah 8 indikator perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Jadi, mulai dari sekarang adik-adik mulai menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat guna menjaga lingkungan dan menjaga kesehatan kita semua. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semua.